Pemirsa, kita akan perbarui informasinya terkait dengan insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta, di mana ada sejumlah rumah sakit yang dilakukan ataupun diminta untuk kemudian menangani dari korban-korban yang terjadi akibat insiden ledakan tersebut. Kita akan langsung saja memperbarui informasinya dari Rumah Sakit IRC Jakarta. Di sana sudah ada jurnalis Berita 1 Cesa Dini dan juga juru kamera Yulisa Febiola. Selamat malam, Cesa. Cesa, bagaimana kabar terbaru, informasi terbaru di sana? Apakah kemudian jumlah korban ya luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit IRC ini masih berjumlah 7 orang atau ada penambahan jumlah korban yang tiba di Rumah Sakit IRC? Cesa? Selamat sore menjelang malam Anissa dan pemirsa Berita 1. Memang seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ini insiden ledakan yang terjadi pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat di SMA Negeri 72 telah memakan setidaknya sebanyak 55 korban yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit IRC tempat saya melaporkan saat ini dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, di mana memang mayoritas korban memang sebelumnya dilarikan ke RSI, namun saat ini ada sebanyak 7 korban yang berada di Rumah Sakit IRC dan masih menjalani perawatan operasi ataupun di pengecekan begitu di IGD Anissa. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Utama Medis Rumah Sakit IRC dan ia mengatakan bahwa dari 7 korban itu sebanyak 5 orang berada di zona kuning atau masih dikategorikan mengalami luka ringan, kemudian 1 berada di zona hijau yakni masih cukup aman dibandingkan korban-korban lainnya, dan 1 lagi ini berada di zona merah dan sedang menjalani operasi begitu. Dan tentunya kami akan terus bisa. Bentar, Bapak boleh maju, Pak. 2 langkah. Maju lagi, Pak. Boleh maju, Pak. Biar lagi, Bapak. Ya, kerja ya. Ini mundur dulu, bentar. Kalau mau ditang ini mundur. Kamera belakang. Boleh. Ya, sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan prihatinan atas kejadian ini. Ya, semoga ini tidak terjadi kembali. Dan saya tadi sudah menengok siswa di rumah sakit ini. Alhamdulillah sudah mendapat penanganan yang cukup dan memadai. Insya Allah segera sembuh. Dan kami akan melakukan rehabilitasi fasilitas di sekolah yang terdampak agar kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara sesegera mungkin ya. Dan tadi disampaikan oleh dari pihak Pemprov, maka semua pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov. Terima kasih. Sampai itu. Pak, yang dioperasi ada berapa sih, Pak? Sebenarnya yang dioperasi ada berapa? Sementara ini kami belum mendapat informasi yang lengkap ya, karena kan pemeriksaan masih terus akan dilakukan. Pelaku juga korban bully, benar nggak sih? Kita masih menunggu penyelidikan yang berwenang. Kita menunggu dari yang berwenang. Cukup ya? Tadi kan Pak Dasko menyebut untuk gadget, Pak, penggunaan gadget dibatasi. Apanya mati, Mas? Apa yang mati, Mas? Baru saja kita dengarkan tadi pernyataan langsung dari Wamendiknasmen Atif Latiful Hayat, pemirsa, yang tadi sudah mengunjungi secara langsung begitu melihat kondisi dari para korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta. Dalam pernyataannya, pemirsa, tadi juga menyempatkan untuk kemudian melihat secara langsung dari kondisi para korban luka-luka yang ada di sana dan juga memastikan nanti untuk dari proses belajar mengajar yang akan dilakukan selanjutnya di SMAN 72 Jakarta, kemudian juga tentunya menunggu dari hasil investigasi yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan terkait dengan motif utama, kemudian juga penyebabnya dan juga terduga pelakunya. Pemirsa, hal tersebut masih terus dikonfirmasi dan masih terus dilakukan investigasi ataupun penyelidikan oleh pihak petugas terkait.
Dan selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto turut prihatin disampaikan bahwa terhadap ledakan yang terjadi di SMA